Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipan. Di kesempatan ini saya ingin membahas Habib Rizik ya. Saya senang sekali ketika Habib Rizik dinyatakan bebas murni ya. Tanpa berlama-lama mari kita dengar video berikut ini. Ini yang korupsi gila tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Biarkan atau dihukum? Takbir! Saudara yang mencuri jutaan, 10 juta, 20 juta, potong tangannya. Betul? Betul? Yang mencuri miliaran, apalagi triliunan, potong kepalanya. Setuju? Pancung. Oke, itu adalah potongan video ya. Saya harus jelaskan dulu bahwa ini adalah potongan video yang mana video utuhnya sudah saya dengar dengan baik dan hasilnya saya berikan komentar berikut ini. Dalam video ini HRS Habib Rizik Syihab berpendapat bahwa korupsi ini harus dihukum mati. Koruptor maksudnya. Kalau korupsinya itu miliaran hingga triliunan. Tapi kalau jutaan 10 sampai 20 juta potong tangan saja itu kan. Itu menarik ya. Tentu semua mata yang melihat ungkapan ini lalu membandingkan dengan pandangan HAM pasti akan menjadi kontroversi yang serius itu. Saya tidak mau berdebat ya, atau apalagi mendebat pandangan HAM. Karena konsekuensi pandangan HAM itu ya apapun yang terjadi manusia tidak boleh mati itu. Di sisi lain ya, di sisi lain ketika Habib Rizik dinyatakan bebas murni, sebelum dia sampai ke rumah dia sudah nyatakan perang kepada orang-orang yang terlibat di pembunuhan 6 laskar itu. Jadi itu pertama ya. Jadi saya mau berkomentar dulu. Pertama bahwa fakta korupsi ini. Kita bicara fakta korupsi dulu sebelum kita membahas bagaimana pandangan Habib Rizik tentang koruptor itu harus dipotong tangan dan dihukum mati gitu ya. Bahwa fakta korupsi sudah menjadi budaya pejabat tidak terbantahkan karena banyaknya pelaku yang tertangkap setiap kali menjelang pemilu. Kata menjelang pemilu ini kita perlu garis bawahi bahwa memang faktanya begitu ya, selalu sebelum pemilu ada saja yang menjadi tumbal KPK gitu, atau bukan KPK atau orang yang mengendalikan KPK. Saya tidak mau katakan siapa gitu, kita boleh berandai-andai saja. Dalam sebuah podcast Rocky Gerung juga menjelaskan bahwa komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi hanyalah sebagai alat tukar tambah politik. Seolah-olah kalau ada perjanjian yang tidak tepat, maka ada kader politik yang menjadi korban KPK sebagai peringatan. Ini mainan kelas atas tentunya ya, mainan kelas elit. Nah, itu satu, bahwa korupsi menjadi budaya. Kedua, memang korupsi ini tidak bisa dihancurkan dengan hanya ceramah dari mimbar ke mimbar gitu, atau orasi dari mimbar ke mimbar. Tidak bisa gitu. Karena dia budaya yang sudah mengakar. Artinya bahwa para ulama harus ikut andil. Kalau dalam hal ini ulama ya, tentu yang saya singgung adalah HRS Habib Rizik Syihab. Tentu ulama harus ikut andil dalam permainan politik dengan cara memperjuangkan hukum. Salah satu usulan yang diambil oleh HRS adalah koruptor dihukum mati. Ya, dihukum mati ya. Kalau miliaran, kalau jutaan itu potong tangan saja. Analogi Habib Rizik tadi kita dengar kan bahwa kalau dia miliaran itu ngambilnya nggak pakai tangan tapi pakai otak. Otak ada di kepala ya, potong kepalanya dengan ekspresinya yang tadi itu. Ketiga, kalau hukuman mati bagi koruptor dianggap melanggar HAM, maka perlu dikaji ya,
bagaimana mereka mati karena kemiskinan, bagaimana mereka mati karena kemiskinan gitu ya. Mereka itu adalah orang yang menjadi akibat dari korupsi ini gitu di negeri kita ini. Mereka yang meracuni anak-anaknya karena kemiskinan, mereka yang membunuh dan terbunuh karena nyolong kotak amal misalnya di sebuah masjid disebabkan kemiskinan. Kalau orang kaya nggak mau nyolong, mungkin nggak mau nyolong kotak masjid, tapi nyolong yang lebih besar gitu. Semua ini disebabkan oleh kekacauan administrasi kita, kekacauan budaya korupsi ini yang terus menjalar. Kasus ini, kasus lain lagi misalnya anak-anak yang stunting karena kurang suplai gizi dari ibunya yang miskin. Sebab hak mereka juga dikorupsi. Beberapa waktu lalu kita tahu kan Jokowi marah itu. Uang 10 miliar itu begitu begini hingga habis 8 miliar yang turun ke lapangan cuma 2 miliar. Itu kan dari 10 menjadi 2 miliar itu kan tidak masuk akal sebenarnya. Habis di jalan-jalan dan rapat itu. Dan banyak lagi data lain ya yang bisa saya ungkap di sini, bahwa akibat dari korupsi itu lebih dari pelanggaran HAM secara tidak langsung. Jadi hukuman mati untuk koruptor yang telah menjadi budaya harus dihentikan dengan cara hukuman mati memang. Karena tidak ada jalan lain ya. Mungkin ada jalan lain dengan cara mengikat mereka, bukan di penjara tapi diikat. Diikat di Monas gitu ya, makan disuap gitu. Mungkin cara radikal lainnya gitu ya. Ya, budaya mengakar itu harus dicabut. Mencabut itu cara yang radikal. Radikal itu redik ya, mengakar gitu. Jadi untuk mencabut ke akar-akarnya itu adalah upaya radikal gitu. Kalau memotong saja dia potensi tumbuh lagi. Yang dilakukan oleh pemerintah selama ini adalah hanya memotong, dan itu yang dipotong hanya pucuk gitu. Kalau pohon pucuknya dipotong, dia akan mencabang lebih besar lagi, dia lebih rindang lagi gitu kan. Korupsi itu seperti pohon yang itu gitu. Dipotong pucuknya, dia menjadi cabang yang lebih rindang lagi. Korupsi juga begitu. Terakhir, dari video itu dan bagaimana pendapat HRS, saya berpendapat begini. HRS memang seorang pejuang sejati. Saya mengakui itu dan saya senang ketika beliau dinyatakan bebas murni. Karena gejolak politik kita akan semakin seru ya, akan terlihat. Karena dia satu-satunya ulama yang berani dan luar biasa, sebagaimana dia masuk penjara dan dia keluar kembali dan orangnya tidak berubah, begitu-begitu aja gitu. Keberaniannya, kelantangan bicaranya dan sebagainya itu. Dan saya ungkapkan ini bukan sebagai simpatisan karena mencari barokah dari keturunan Nabi ya. Mohon maaf, saya tidak begitu ini ya dengan keturunan Nabi, biasa aja gitu. Bagi saya keturunan Nabi hanya sebuah organisasi yang untuk berupaya menjaga nasab. Kendati nasab itu dimuliakan dengan berbagai macam dalil ulama dan sebagainya, tapi saya tetap berpegang sebagaimana firman Allah gitu. Untuk menghibur diri saya sendiri sebenarnya, supaya saya tidak iri berlebihan kepada orang-orang yang nasabnya dimuliakan gitu. Allah berfirman, inna akramakum atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi di sini saya murni memang mendukung HRS itu karena pejuang sejati. Dia aktivis sejati menurut saya, tokoh yang langka itu. Saya justru melihat HRS itu seperti tokoh-tokoh yang saya baca di dalam buku-buku pemikiran-pemikiran Islam gitu. Seperti Muhammad Abduh misalnya, Hasan Al-Banna dan sebagainya, macam-macam itu. Muhammad Iqbal dan sebagainya. Mereka itu pejuang sejati. Mereka selalu berhadapan dengan kematian setiap saat, memperjuangkan agama, memperjuangkan keyakinan mereka, tidak peduli apapun rintangannya gitu kan.
Dan hari ini di Indonesia muncul orang yang seperti yang saya baca itu gitu. Orang yang betul-betul tidak ada rasa takut gitu. Makanya saya sangat senang gitu. Mudah-mudahan Habib Rizik mengeluarkan kejutan-kejutan selanjutnya yang membuat kita terperangah melihat kenyataan realitas di Indonesia. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalam.